Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akan kembali beraksi dalam ajang Moto3 2026 pada seri Grand Prix Spanyol yang digelar di Circuito de Jerez, 24 hingga 26 April 2026. Seri ini menjadi momentum penting bagi Veda untuk bangkit setelah hasil kurang maksimal di balapan sebelumnya di Amerika Serikat. Pada seri sebelumnya, Veda gagal menyelesaikan balapan akibat insiden kecelakaan. Meski begitu, pembalap yang memperkuat Honda Tim Asia tersebut tetap menunjukkan potensi besar ketiga di GP Brasil, yang menjadi salah satu pencapaian terbaiknya sejauh ini di musim 2026. Grand Prix Spanyol di Jerez akan dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat, 24 April 2026. Sesi ini menjadi kesempatan bagi para pembalap untuk mencari setelan terbaik motor sekaligus memahami karakter lintasan. Selanjutnya, sesi kualifikasi digelar pada Sabtu 25 April 2026 yang akan menentukan posisi start di grid. Puncaknya adalah balapan utama pada Minggu 26 April 2026 yang diprediksi berlangsung sengit. Sirkuit Jerez dikenal sebagai salah satu trek klasik dalam kalender Moto3 World Championship. Karakter lintasannya yang teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat menuntut konsistensi serta presisi tinggi dari setiap pembalap. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Veda, terutama dalam upayanya untuk kembali ke jalur poin besar. Setelah seri Spanyol, rangkaian balapan akan berlanjut ke GP Prancis di Le Mans pada 10 Mei 2026, disusul GP Catalunya di Barcelona pada 17 Mei dan GP Italia di Mugello pada 31 Mei. Jadwal yang padat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Veda untuk terus mengumpulkan poin dan memperbaiki posisinya di klasemen. Bagi para penggemar balap di Indonesia, aksi Veda Ega Pratama dapat disaksikan melalui layanan live streaming di video. Dukungan publik tanah air diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi Veda untuk tampil maksimal di setiap seri. Balapan di Jerez bukan sekedar seri biasa, tetapi juga menjadi titik pembuktian bagi Veda Ega Pratama. Dengan tekad bangkit setelah kegagalan, pembalap muda ini diharapkan mampu kembali menunjukkan performa terbaik dan mengharumkan nama Indonesia di kancah balap dunia. Nama Veda Ega Pratama sekarang jadi sorotan. Awalnya banyak yang nganggap ini cuma panas di awal. Maklum, status rookie biasanya identik sama performa yang naik turun. Apalagi di Moto3, kelas yang terkenal brutal. Sedikit aja salah, posisi bisa langsung anjlok. Nggak heran kalau beberapa rider dari Italia dan Malaysia masih melihat Veda sebagai pembalap yang belum benar-benar teruji dalam tekanan panjang satu musim. Tapi di sisi lain, cerita berkembang justru berbeda. Media Spanyol mulai ngasih perhatian lebih, dan cara mereka melihat Veda juga nggak main-main. Mereka nggak cuma fokus ke hasil akhir, tapi juga ke gaya balapnya. Cara dia jaga ritme, tetap tenang di grup depan, sampai keberaniannya ambil momen di situasi krusial. Veda mulai dianggap punya sesuatu yang lebih dari sekedar rookie yang lagi naik daun. Ada potensi besar yang kalau dijaga konsistensinya, bisa ngebuka jalan ke level yang lebih tinggi. Bahkan udah ada yang mulai ngelirik dia sebagai salah satu prospek masa depan yang layak diperhitungkan lebih serius. Nama Veda Ega Pratama balik lagi jadi bahan omongan di pedok, media, sampai fans Moto3. Banyak yang penasaran, ini anak bakal lanjut ngegas atau justru ketahan setelah kejadian di Amerika? Rasanya kayak semua lagi nunggu satu momen yang bisa nentuin arah ceritanya ke depan. Setelah crash di Amerika, obrolan mulai kemana-mana. Ada yang mulai ragu, ada juga yang langsung ngejudge kalau ini bagian dari fase rookie yang belum stabil. Komentar-komentar seperti itu pelan-pelan muncul, terutama dari beberapa rider yang merasa lebih senior. Mereka lihat satu kesalahan itu sebagai celah buat ngerendahin level Veda. Di pedok suasananya kerasa banget, ada nada santai tapi nyelipin keraguan. Beberapa rider Italia mulai ngomong soal betapa berbedanya balapan di Eropa. Buat mereka, Jerez itu kayak halaman sendiri, tempat yang sudah mereka hafal luar kepala sejak awal. Dari situ muncul anggapan kalau Veda masih butuh waktu buat benar-benar nyetel di trek model begini. Dari sisi lain, rider Malaysia juga ikut meramaikan. Nama-nama seperti Hakim Danish sering banget dibandingin. Rivalitas lama dari ajang junior ke bawah lagi ke level dunia.
Ada ambisi buat ngejar, ada juga keinginan buat buktiin siapa yang lebih unggul. Tapi kalau lihat performa sebelumnya, Veda masih kelihatan lebih stabil waktu ada di grup depan. Selain itu, rider Italia Guido Pini juga sudah tak menganggap Veda jadi pesaing podium di Jerez. Saat ditanya lawan-lawan yang harus diwaspadai, dia hanya melihat ke atas, yaitu 3 pembalap yang secara berurutan mengisi posisi ke-1 dan ke-3 klasemen sementara. Sekarang kami lebih rileks dan menghadapi balapannya satu persatu. Hal terpenting adalah selalu menyelesaikan balapannya dan mencetak poin. Massimo Quiles, Alvaro Carpe, dan Valentin Perone, kami mengenal satu sama lain dengan baik karena kami bersaing sebelum menembus Grand Prix, kata Pini dilansir dari GP1.com. Yang menarik, saat omongan meremehkan mulai makin sering terdengar, media Spanyol malah punya sudut pandang yang berbeda. Mereka nggak cuma lihat satu balapan atau satu crash, yang mereka lihat itu pola besar. Gimana Veda bisa langsung adaptasi di Moto3, gimana dia berani main di rombongan depan, dan gimana cara dia ngatur ritme saat balapan lagi panas-panasnya. Beberapa media di sana bahkan mulai ngasih label yang cukup serius. Mereka lihat Veda sebagai salah satu rookie yang punya potensi gede buat jangka panjang. Bukan cuma cepat, tapi juga punya racing instinct yang kelihatan jadi. Hal-hal kecil kayak positioning di tikungan, timing buat overtake, sampai keberaniannya ambil celah sempit jadi poin plus yang terus dibahas. Dan Jerez akhirnya akan jadi panggung yang pas banget buat ngebuktiin semuanya. Pada intinya, Jerez nanti bakal jadi momen penting. Bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Dari yang tadinya diremehin, bisa aja langsung berubah jadi ancaman serius. Semua tergantung apa yang dia tunjukin di lintasan. Saat race dimulai, semua omongan bakal hilang. Gak ada lagi soal siapa yang meremehkan atau siapa yang memuji. Yang ada cuma aksi di track, keputusan cepat, dan keberanian ambil resiko. Di situ, Veda punya kesempatan buat jawab semuanya dengan cara paling jelas. Dan kalau dia bisa berdiri di podium Jerez, ceritanya bakal naik level. Dari sekedar rookie yang bikin kejutan, jadi nama yang benar-benar masuk radar masa depan. Jerez sudah di depan mata, dan pelan-pelan dunia MotoGP mulai ngelirik ke arah yang sama. Dan balapan di Jerez bukan sekadar seri biasa, tetapi juga menjadi titik pembuktian bagi Veda Ega Pratama. Dengan tekad bangkit setelah kegagalan, pembalap muda ini diharapkan mampu kembali menunjukkan performa terbaik dan mengharumkan nama Indonesia di kancah balap dunia.